Salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan di bulan Muharram ini, Allah pilih satu waktu di mana di waktu itu Allah Ta'ala mendatangkan kabar gembira bagi para nabi dan para rasulnya. Tidak Allah pilih waktu yang lain, tidak Allah pilih tanggal yang lain. Allah Ta'ala memilih tanggal 10 dari bulan Muharram sebagai tanggal dan waktu ditetapkannya kabar gembira bagi para nabi dan para rasul. Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia, ia dipertemukan dengan istrinya di padang Arafah di sebuah bukit yang dinamakan dengan Jabal Rahmah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan istrinya ketika mereka bertaubat dari sebuah kesalahan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah terima taubat Nabi Adam dan istrinya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Idris alaihissalam ketika bersahabat dekat dengan malaikat Ridwan, lalu kemudian ia ingin berkunjung berjalan-jalan ke dalam surga, maka ketika ia telah sampai di dalam surga, ia pun tidak ingin kembali ke dunia. Maka diamnya ia di dalam surga itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, di mana ketika diturunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, Allah Ta'ala turunkan banjir bandang, mega tsunami. Allah turunkan air dari langit, Allah limpahkan air lautan ke daratan. Maka Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk naik ke atas sebuah perahu yang besar, membawa para pengikutnya, membawa hewan berpasang-pasangan. Selama berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam terombang-ambing di atas kapal, sedangkan sedang terjadi mega tsunami yang belum surut airnya. Maka kemudian Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dan orang yang berada di dalam kapal itu. Disandarkan kapal itu di sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Judi. Maka selamatlah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia gelisah melihat kemusyrikan yang sedang terjadi, kemusyrikan merajalela pada saat itu, bahkan raja memerintahkan masyarakat untuk ikut syirik, menuhankan makhluknya Allah. Mereka menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika raja dan pasukan-pasukannya berangkat berburu, istana sedang sepi, maka Nabi Ibrahim mengambil kapak. Dengan kapak itu dia hancurkan berhala-berhala itu, dia sisakan berhala yang paling besar, dikalungkannya kapak itu kepada berhala yang besar. Maka ketika mereka pulang dari berburu, maka dilihatnya berhala-berhala yang mereka sembah itu rusak. Maka marahlah Raja Namrud, lalu kemudian mencari siapa pelaku dari perbuatan itu. Akhirnya ada yang mengatakan kalau orang itu adalah Ibrahim. Maka dicarilah Ibrahim, lalu ditanyakan, "Hei Ibrahim, kamu yang merusak berhala-berhala yang kami sembah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Itu lihat tuh, patung yang besar itu sedang membawa kapak. Coba tanyakan sama patung yang besar." Maka marahlah raja, bagaimana mungkin patung ini bisa berbicara? Maka Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, kalau ia tidak bisa berbicara, kenapa kalian menyembahnya? Maka marahlah Raja Namrud. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibunuh oleh Raja Namrud. Disiapkannya api yang begitu besar. Nabi Ibrahim diikat. Begitu Nabi Ibrahim diikat, lalu kemudian dibakar oleh api yang begitu besarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Hei api, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada kekasihku Ibrahim. Andai Allah Ta'ala berfirman, "Ya naru kuni bardan," hei api jadi dingin, maka niscaya Nabi Ibrahim alaihissalam akan membeku di tengah panasnya api. Andai sampai di sana firman Allah, "Ya naru kuni bardan," hei api yang panas, berubahlah kamu jadi dingin, maka Nabi Ibrahim akan beku diakibatkan oleh dinginnya api yang begitu panasnya. Tapi Allah tambahkan firman-Nya, "Wasalaman ala Ibrahim," dan selamatkanlah kekasihku Ibrahim. Maka api menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ketika kemudian Nabi Yusuf alaihis salam dilemparkan oleh saudaranya, ketika saudaranya merasa iri kepada Nabi Yusuf, karena sejak ia dilahirkan Nabi Yusuf membawa ciri-ciri kenabian yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam waktu kecil pun diirikan oleh saudaranya. Maka dilemparkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu kemudian di dalam sumur itu Nabi Yusuf alaihissalam mengalami kepedihan yang luar biasa. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yusuf dari dasar sumur, diangkat oleh Allah Ta'ala ke daratan. Itu pada tanggal berapa?
10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ketika digoda oleh Ratu Zulaiha yang tidak sabar menghadapi kegantengan Nabi Yusuf. Akhirnya diuyak-uyak Nabi Yusuf, bajunya ditarik. Akhirnya apa kata Nabi Yusuf? Penjara lebih aku cintai daripada godaan wanita ini. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu luar biasa katanya. Coba Pak Haji, sesungguhnya tipu daya wanita luar biasa. Nah, jadi hati-hati. Sebenarnya yang bisa meneteskan air mata buaya juga perempuan sih sebenarnya. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya milih penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai hal. Dan Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara pada tanggal 10 Muharram. Kenapa kisah Nabi Yusuf dinamakan sebaik-baik kisah? Karena kisah Nabi Yusuf menceritakan orang yang berangkat membangun hidup dari keterpurukan akhirnya menjadi orang yang ditinggikan derajatnya. Kisah ini berasal dari dasar sumur berakhir di istana. Makanya dinamakan kisah yang terbaik. Maka 10 Muharram menjadi tanggal Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di tanggal itu pula lah ayahnya Nabi Yusuf yang bernama Nabi Yakub, yang tadinya buta, menangis setiap hari merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Mana anakku Yusuf ini, sudah matikah atau bagaimana? Bertahun-tahun lamanya dia menangis sampai matanya buta karena sedih kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak kesayangannya. Akhirnya tiba-tiba Nabi Yusuf mengirimkan bajunya. Maka begitu baju Nabi Yusuf dibawakan kepada ayahnya, maka ayahnya mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Aku mendapatkan baunya Nabi Yusuf ini kayak baunya Yusuf. Maka begitu mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam, maka seketika mata yang buta berubah melihat, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ditelannya Nabi Yunus alaihissalam, masuk ia ke dalam perut ikan. Lalu kemudian ikan itu membawanya ke dasar lautan. Di dasar lautan itulah Nabi Yunus alaihissalam tinggal beberapa waktu. Dia mengalami 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya tengah malam. Maka Nabi Yunus lewati itu di dalam dasar lautan dan di dalam perut ikan. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam tidak punya pengharapan kepada siapapun. Mau teriak, ada yang dengar tidak? Mau minta tolong, ada yang nolongin? Mau kirim sinyal dalam perut ikan, bisa muncul sinyal? Gak bisa. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Maka Nabi Yunus hanya berharap kepada Allah. Dan berharapnya adalah mohon maaf kepada Allah, istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus mengulang-ulang zikir itu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau, sungguh aku telah termasuk menjadi orang yang zalim. Coba seorang nabi aja ngaku dirinya zalim. Seorang nabi saja bertaubat kepada Allah, dia istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ia terus ulang-ulang. Maka Allah Ta'ala kemudian selamatkan Nabi Yunus. Ikan itu kemudian ke pinggir pantai. Setelah berlama-lama Nabi Yunus dalam perut ikan, begitu kemudian di pinggir pantai Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan itu. Keluarlah Nabi Yunus dalam perut ikan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram.